tentang konsep dasar peluang. Nah, pertama itu ada pengertian konsep dasar peluang, yaitu percobaan dan peluang sampel. Nah, percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Terus kumpulan atau himpunan dan anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Nah, ini tuh dapat dilambangkan S. Setelah itu ada anggota-anggota dari ruang sampel, yaitu dirumuskan sebagai titik sampel. Banyaknya anggota suatu sampel dinyatakan dengan NS. Selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Pengertiannya adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian untuk setiap kejadian atau nilai kemungkinannya atau peluangnya itu terletak antara 0 dan 1. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut kejadian mustahil. Contohnya itu ada misal matahari terbit dari arah barat, karena itu kan nggak mungkin, mustahil. Nah, contoh yang kedua itu B, itu ada jika peluang bernilai 1, maka kejadian itu disebut kejadian pasti. Artinya dalam contoh tuh misal kayak manusia itu pasti meninggal, itu contohnya. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan contoh soal sebagai berikut, yaitu pada percobaan melakukan dua dadu tentukan yang pertama peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 dan yang kedua peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan 6. Untuk jawabannya, karena kita memiliki dua dadu yang mana masing-masing dadu memiliki 6 sisi, maka itu 6 kali 6 sebagai jumlah sampel, maka jumlah sampelnya sama dengan 36. Untuk jawaban yang soal pertama, yaitu kita misalkan A sebagai kejadian muncul mata dadu berjumlah 6, yang mana untuk kemungkinannya ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Nah, ini itu semua hasilnya bakal jadi 6. 1,5 jadi 6, 2,4 jadi 6, 3,3 jadi 6 gitu. Nah, jumlah anggotanya di sini itu ada 5. Berarti habis itu kita menggunakan rumus peluang kejadian, yaitu PA sama dengan NA per NS, yang mana PA merupakan peluang kejadian, NA merupakan jumlah anggota A, dan NS merupakan jumlah anggota jumlah sampel. Berarti di sini jumlah A-nya sama dengan 5, jumlah sampelnya sama dengan 36. Ini untuk hasil yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, kita misalkan B sebagai kejadian muncul mata dadu pertama bilangan 5 dan mata dadu kedua bilangan 6. Di sini dadunya memiliki ciri khas khusus, yaitu untuk bilangan pertama yaitu menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5 dan semacam. Nah, itu. Jadi, dan yang kedua itu bilangan genap, yaitu ada 2, 4, dan 6 di dadu tersebut. Maka dari jumlah ini yaitu sama dengan ada 9 anggota. Kita gunakan rumus peluang kejadian lagi, yaitu PB sama dengan NB per NS. Di sini B karena kita menggunakan misalnya sebagai B. Nah, yang mana jumlah B sama dengan 9, jumlah S atau jumlah sampel sama dengan 36. Jadi hasilnya 9 per 3. Menjelaskan menghitung suatu peluang kejadian dengan rumus yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi contoh soalnya adalah pada sebuah kolam pemancingan terdapat 6 ikan lele dan 4 ikan mas. Pengunjung membawa 2 alat pancing yang digunakan sekaligus. Tentukan peluang memperoleh 3 ikan lele dan 2 ikan mas. Jadi kita masukkan yaitu rumus NS sama dengan 10 kombinasi 2. 10 itu dapat dari 6 ikan lele dan 4 ikan mas, dan 2 itu adalah pancing yang digunakan oleh pemancing tersebut. Lalu dimasukkan yaitu 10 faktorial per 10 min 2, 10 kurang 2 faktorial per 2 faktorial. Lalu masukkan jadi 10 kali 9 kali 8 dan 10 dikurang 2 sama dengan 8 faktorial, terus 2 faktorial. Jadi 8 nya tinggal dicoret sama ini karena sama angkanya. Terus tinggal 10 kali 9 sama dengan 90, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 90 bagi 2 sama dengan 45. Lalu misalnya
A adalah kejadian terpancing 3 ikan lele dan 2 ikan mas. Lalu masukkan rumusnya adalah Na sama dengan 6 kombinasi 3 dikali 4 kombinasi 2. 6 itu dapat dari ikan lelenya, peluang ikan lele, dan 3-nya itu 3 dari sininya, peluang 3 misalnya itu, dan 2 juga 2 misal dari sini. Lalu sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial dikali 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Lalu ada 6 faktorial, ada itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial dan 3 faktorial ini. 3 faktorial itu tinggal dicoret, hasilnya 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 120 per 6. Yang ini 4 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Terus 2 dikali 1 sama dengan 2, jadi 2 faktorial, jadi per 2, 12 per 2 sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20, 12 dibagi 2 sama dengan 6 sama dengan 120. Ini sama dengan ya. Lalu kita masukkan rumus PA sama dengan NA per NS. Jadi NA-nya itu adalah 120, NS-nya adalah 45. Jadi 120 itu dibagi 5 hasilnya 24, 45 dibagi 5 hasilnya 9. Terus 24 dibagi 3 sama hasilnya 8, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi peluang memperoleh 3 ikan lele dan 2 ikan mas adalah 8 per 3. Saya di sini menjelaskan soal sebagai berikut, yaitu sebuah dadu yang bermata 6 dilambungkan sekali, tentukan peluang muncul mata dadu yang bukan ganjil. Nah, yang diketahui yaitu NS 6. Kenapa NS ini sama dengan 6? Karena dadunya tersebut bermata 6. Terus diketahui yaitu NA sama dengan 3. Kenapa NA-nya sama dengan 3? Karena di sini ada 3 angka, yaitu 1, 3, 5. Maka angkanya ada 3. Nah, yang ditanya yaitu komplement A, peluang A. Yang ditanya adalah komplement A yang berarti yang bukan ganjil. Maka jawabnya adalah yang dicari yaitu peluang A yang tersebut dimasukin rumusnya, yaitu peluang A sama dengan NA yang dari detailnya tinggal masukin NA 3 dibagi 6 dikecilin, yaitu dua-duanya dibagi 3 sama dengan 1 per 2. Nah, tinggal dimasukin rumusnya, yaitu peluang A ditambah komplement peluang A sama dengan 1. Nah, karena peluang A yang diketahui 1 per 2 dimasukin ke peluang A yang ini ditambah komplement peluang A sama dengan 1. Maka tinggal dipilih aja 1 per 2 yang di sini jadi negatif 1 per 2-nya. Maka komplement peluang A sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 sama dengan hasilnya yaitu 1 per 2. Saya akan menjelaskan frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Ini adalah rumusnya FHA sama dengan N kali peluang A. Contohnya itu dari seperangkat kartu trik diambil kartu secara acak. Jika pengambilan kartu sebanyak 130 kali, tentukan kartu berwarna merah. Jawabannya itu seperangkat kartu trik terdiri atas 13 sekop, 13 kartu keriting, 13 kartu wajib, dan 13 kartu hati. Total kartu trik adalah 52. Jadi 52 itu NS-nya itu sebenarnya 52, N sama dengan 130. Misalnya A terambil kartu berwarna merah yang berbentuk wajib dan hati 13 kartu wajib dan 13 kartu hati. Totalnya itu 26 kartu merah. Terus NS sama dengan 52, NA sama dengan 26, N sama dengan 130. Ini rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA itu 26, terus NS nya itu 52. Terus 26 dibagi 26 itu hasilnya 1, 52 dibagi 26 hasilnya 2. FHA sama dengan N kali P kali PA. Ini ada rumusnya dimasukin ke sini. Terus jadi FHA sama dengan N-nya itu 130. Terus PA-nya ini yang udah dihitung tadi 1 per 2. Nah, 130 dikali 1 itu 130. 130 dibagi 2 hasilnya 65. Jadi frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah sebanyak 65 kali. Ini saya akan menjelaskan tentang materi peluang dua kejadian saling bebas. Jika ada dua kejadian, misal A dan B, kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B dan sebaliknya. Rumusnya yaitu peluang A
terambil keduanya bola merah. Nah, jawabannya yaitu NS sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. A sama dengan kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama. B sama dengan kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua. Dalam hal ini A dan B saling bebas karena terjadinya A enggak mengaruhi terjadi atau tidaknya B. Nah, peluang A sama dengan 3 per 10 dikali peluang B sama dengan 3 per 10. Peluang A inis B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 3 per 10 dikali 3 per 10 sama dengan 9 per 100. Jadi peluang terambil keduanya bola merah sama dengan 9 per 100. Saya menjelaskan peluang kejadian bersyarat. Jika diketahui A dan B, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Dinotasikan peluang B setelah A. Rumusnya adalah peluang A setelah B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Di sini ada contohnya. Dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara satu persatu tanpa pengambilan. Tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Jawabannya adalah yang pertama kita cari NS-nya dulu. NS-nya itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya itu adalah 8 bola biru dan juga 4 bola kuning. Lalu kita taruh di sini 8 ditambah 4 sama dengan 12. Setelah kita cari NS, baru kita hitung peluang A. Peluang A itu kejadian terambil bola pertama biru, yaitu berarti 8 bola biru. Ini kita peluang A sama dengan NA dibagi NS. NA-nya itu yang tadi 8 bola biru ditaruh di sini, lalu NS-nya itu yang sudah kita cari yaitu 12. Lalu 8 dibagi 12 yaitu 2 per 3. Setelah kita menemukan peluang A, kita mencari peluang B, yaitu kejadiannya terambil bola kedua kuning, yaitu 4 bola kuning. Peluang B sama dengan NB dibagi NS dikurang 1. NB-nya itu yang tadi 4 bola kuning